Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Mirza Sel Channel. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga sampai saat ini teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Bertransaksi di agen Briling tanpa antri, hari libur tetap buka. Buat teman-teman agen Briling pemula, ada beberapa hal yang seharusnya tidak kita lakukan, dan itu merupakan suatu kesalahan yang dilakukan oleh agen Briling, terutama teman-teman agen Briling pemula. Karena kalau kita sampai melakukan kesalahan ini, akibatnya akan fatal, karena kita sebagai agen Briling akan mengalami kerugian. Kesalahan-kesalahan itu salah satunya yaitu kita buru-buru mengulang transaksi ketika kita mengalami kegagalan transaksi, baik itu time out atau bad format data. Sebaiknya kalau teman-teman mengalami time out atau bad format data, terlebih dahulu kita lakukan cek saldo beberapa kali sampai saldo yang kepotong dari rekening kita itu kembali. Kalau teman-teman buru-buru mengulang transaksi, maka yang akan terjadi yaitu double transaksi, sehingga transaksi yang kita lakukan yang semestinya harus satu kali terjadi dua kali transaksi dalam satu pelanggan atau untuk satu pelanggan. Itulah makanya kita akan mengalami kerugian. Misalnya pelanggan melakukan transaksi transfer 100.000 dan terjadi time out atau bad format data karena kita terburu-buru mengulang transaksi, sehingga terjadi transaksi dua kali untuk pelanggan tersebut, yaitu 100.000 dua kali, yang artinya kita mengalami kehilangan saldo 100.000 dan tidak dibayar oleh pelanggan karena pelanggan hanya membayar satu kali transaksi. Kesalahan berikutnya yaitu kita melakukan transaksi sebelum menerima uang. Makanya buat para agen Briling pemula, sebelum melakukan transaksi, terima uang dahulu, hitung uangnya, cek keasliannya, baru kita transaksikan sesuai yang diinginkan atau yang dimau oleh pelanggan. Kalau kita langsung melakukan transaksi sebelum menerima uang dari pelanggan, dikhawatirkan setelah kita transaksikan pelanggan tidak bawa uang. Meskipun bawa uang, alasannya uangnya kurang atau minimal tidak bawa uang admin atau uang jasa. Jadi kita juga yang akan merugi, meskipun tidak semua orang akan melakukan hal tersebut. Maksudnya mungkin di lain hari mereka akan membayar uang transaksi tersebut, dan itu tidak menjamin bahwa pelanggan itu akan kembali, maka kita akan mengalami kerugian. Dan kesalahan berikutnya yaitu kita buru-buru mencetak stroke tanpa melakukan konfirmasi kepada pelanggan apakah nomor yang dituju telah sesuai dengan nama pemilik rekening, juga telah sesuai dengan nominal yang diinginkan oleh pelanggan. Karena itu di tempat saya menyediakan kertas seperti ini. Kelihatan teman-teman ya. Ini untuk pelanggan menulis tujuan transaksi yang akan dilakukan, baik transfer atau yang lain, dan untuk menulis nomor rekening serta nama pemilik rekening, juga nominal yang ingin ditransferkan atau ditransaksikan. Hal ini untuk memperkecil kemungkinan kalau kita tidak punya bukti ini, maka pelanggan akan mengelak seandainya kita melakukan transaksi yang salah nomor atau salah nama. Kalau kita membuat seperti ini, maka kita tidak bisa disalahkan, karena ini pelanggan sendiri yang sudah menulis di kertas ini tujuan transaksi serta nomor, nama, dan nominalnya. Hal ini sesuai dengan pengalaman saya pernah melakukan kesalahan transaksi
ketika itu pelanggan hanya membawa tulisan nomor rekening dari rumah. Dan waktu itu saya sudah konfirmasi, tapi pada saat saya tanyakan tentang nama pemilik rekening, pelanggan tidak fokus. Jadi saya mengalami salah kirim. Untungnya pada saat itu saya bisa bekerja sama dengan mantri kantor unit setempat untuk melacak nomor tersebut, dan akhirnya uang bisa kembali. Dan ini saya tidak ingin terjadi pada teman-teman agen briling pemula. Makanya saya share video ini agar menjadi bahan untuk teman-teman lebih hati-hati dan lebih waspada sebelum melakukan transaksi. Dan lagi, mengapa kita harus meminta uang terlebih dahulu? Karena kalau kita tidak menerima uang terlebih dahulu, saat ini banyak sekali modus penipuan dengan menggunakan kode Briva. Biasanya pelanggan datang dengan membawa tulisan kode Briva dan minta untuk ditransaksikan. Kalau kita memang terbiasa tidak menerima uang dahulu, kemungkinan besar kita langsung mentransaksikan kode Briva tersebut, sementara pelanggan tidak tahu bahwa kode Briva itu adalah transaksi pembayaran yang harus dibayarkan oleh pelanggan dahulu kepada kita sebelum kita transaksikan. Bertransaksi di agen briling tanpa antri, hari libur tetap buka. Demikian teman-teman video saya kali ini tentang beberapa kesalahan yang mestinya tidak dilakukan oleh agen briling. Dan ini bisa dijadikan pembelajaran buat teman-teman agen briling pemula agar tidak sampai melakukan kesalahan tersebut. Jangan lupa like dan subscribe Mirza Sel Channel serta tinggalkan komentar di bawah video saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.